di SMPN 1 Atap Tulangbangu di Kabupaten Tulangbangu Barat, Provinsi Lampung. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Angkatan 2 Universitas Negeri Padang tahun 2020. Ini biodata saya, ini kartu mahasiswa saya. Di sini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya dengan materi pembelajaran tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 8 semester 1. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Tapi pun. Ya Pun. Oke, bagaimana kabarnya anak sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Kemudian tetap selalu jaga kesehatan karena memang kita hari ini sedang melawan pandemi virus ya COVID-19. Jadi harapan Bapak Anda sekalian tetap selalu menjaga kesehatan. Baik Anda sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul kegiatan pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, selamat, silakan untuk memimpin doanya. Semuanya siap. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya untuk mengecek kehadiran Anda sekalian ya, Bapak absen terlebih dahulu. Bapak mau melihat kehadiran Anda sekalian. Ardi Saputra, Ya. Bayu Arbain, Depa Rotama, Nita Lestari, Nur Hasan, Puji Dewi, Randy Arisko, Rika Rahayu, Selamat Riyadi, Septiana Kasih, Siti Umaira, Syaira Otavia, Sinta, Rika, Lia, Eca. Ya, terima kasih kepada yang sudah hadir hari ini ya, yang sudah bersedia dari rumah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek ya kerapihan kondisi kelas ini sudah siap atau tidak mengikuti pembelajaran. Silakan untuk yang laki-laki berdiri terlebih dahulu. Laki-laki. Oke. Silakan duduk. Untuk yang perempuan silakan berdiri. Silakan untuk duduk. Baik, terima kasih Anda sekalian ya. Bapak tadi mengecek kerapihannya ya. Ini sebagai penilaian ya kedisiplinan. Terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini ya Anda sekalian. Harapan Bapak Anda sekalian tetap semangat ya, karena walaupun di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa bersekolah dengan baik, kita masih bisa menggunakan protokol kesehatan ya. Jadi antusiasme Anda sekalian yang Bapak harapkan ya, coba kita belajar untuk bahagia, untuk tulus ya mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Maka ketika Anda sekalian tulus mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik, maka di situ ada harapan-harapan dari orang tua Anda sekalian yang ingin Anda sekalian itu menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
Jadi harapan Bapak, mungkin ayah Anda dan ibunda Anda sekalian sekarang sedang bekerja, ya, sedang bekerja, mungkin dengan terik suasana cuaca yang panas, ya. Jadi harapan Bapak, kalian yang berada di gedung yang teduh ini, ya, tetap semangat bahwa ada seseorang yang harus kita perjuangkan. Siapa? Orang tua kita. Ya, kita tetap semangat memperjuangkan cita-cita mereka. Ketika kita menjadi orang yang sukses, orang yang luar biasa, maka kita akan membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita. Jadi harapan Bapak tetap semangat. Oke, Bapak ingin bertanya dengan Anda sekalian. Kemarin kita belajar materi tentang apa? Kita belajar tentang materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya, siapa yang masih ingat tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Oke. Kasih, silakan kepada Kasih untuk menjelaskan. Makna Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana berisi pernyataan Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tidak hanya sekedar untuk merdeka, akan tetapi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan agar menciptakan keadaan yang kemungkinan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Cita-cita sebagai yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih yang sudah menjelaskan ya. Berarti Kasih masih ingat tentang materi yang telah lalu. Baik, Anda sekalian, kemarin Bapak sudah memberikan tindak lanjut ya. Bapak meminta Anda sekalian untuk membaca ya materi selanjutnya ya yang akan kita bahas hari ini. Ada yang sudah baca di rumah ya? Tadi sudah ada. Kita hari ini membahas materi tentang apa? Oke, siapa yang sudah baca di rumah? Oke. Dinda? Makna peraturan undang-undangan, peraturan perundang-undang berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang seperti DPR, Presiden, dan Gubernur yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, ya. Menurut kita tadi bahwa peraturan perundang-undangan ya merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga negara. Sekarang Bapak tanya kembali, ya, kira-kira menurut Anda sekalian apa sih, ya, kaitan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Oke, Nita. Kaitan hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi, maka setiap aturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mempermudah kita mencapai tujuan pembelajaran hari ini, di sini Bapak akan memaparkan, menjelaskan ya kompetensi dasar ya dan pencapaian kompetensi yang ingin kita capai serta tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini ya. Untuk indikator sikap ya, ada sikap spiritual di mana Anda sekalian Bapak memberikan penilaian mampu menunjukkan sikap gembira ya. Sikap gembira itu adalah sebagai wujud rasa syukur kita, rasa senang kita, sebagai bahagia kita. Kita gembira masih bisa berdiri di kelas ini, masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ini dengan baik. Ini sebagai rasa syukur kita. Kemudian di sikap sosialnya ya, Bapak akan menilai dengan sikap tekun. Siapa yang tekun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Misalnya tekun dalam mendengarkan, mengamati kegiatan pembelajarannya dengan baik. Kemudian untuk kompetensi dasar untuk pengetahuan ya, di mana Anda sekalian mampu memahami tata urutan peraturan
perundang-undangan yang hari ini akan kita bahas ya, di mana mampu menjelaskan, kemudian mampu menguraikan, kemudian mampu memberikan contoh ya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang paling sederhana nanti ya. Di lingkungan, ada lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, Anda sekalian ya, mampu memberi contoh ya, serta membuat pola ya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, serta nanti mampu menyajikan hasil dari diskusi kita ya. Ini yang Bapak nilai. Kemudian tujuan pembelajaran yang paling esensi hari ini ya, setelah Anda sekalian mengamati materi, setelah Anda sekalian mengikuti diskusi dengan baik, Anda sekalian mampu memahami ya, mampu memahami tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya, dan yang paling pentingnya adalah tujuannya mampu mengaplikasikan, memberikan contoh ya tentang tata cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baik ya, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ya, di lingkungan masyarakat. Misalnya kalau di lingkungan sekolah berarti takut aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah ya, ikut aturan guru, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik. Terkadang kita mengabaikan tentang tata cara kita, perilaku kita yang harusnya kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini adalah bagian penting ya, bagian penting cara pengaplikasian dari peraturan perundang-undangan ya. Misalnya di lingkungan sekolah tadi, di lingkungan keluarga ya, harusnya kita seperti apa, dan di lingkungan desa. Anda sekarang tinggal di sebuah desa ya? Tinggal di sebuah desa ya? Oke, kalau tinggal di sebuah desa, berarti kita harus mengikuti norma-norma tata aturan yang berlaku. Norma ini adalah bagian dari penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih kecil konsepnya, tingkatannya di tingkat desa. Oke, kira-kira ada yang tahu tentang pelanggaran ya peraturan perundang-undangan di tingkat masyarakat atau tingkat desa? Ada yang tahu? Ya. Oke, lihat, silakan kepada lihat. Boleh berdiri, silakan. Seperti yang hari ini sedang marak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat adalah korupsi dana desa. Oke. Terima kasih ya sudah menjelaskan. Ya, benar ya. Salah satu yang paling marak hari ini adalah korupsi dana desa. Ya, korupsi dana desa ini sekarang lebih banyak marak dilakukan oleh para kepala desa. Dengan iming-iming mereka berlomba-lomba untuk menjadi kepala desa, ya. Tetapi ada maksud tulis, tapi tidak semua ya, hanya oknum. Ada beberapa oknum yang memanfaatkan kekuasaannya, ya, yang seharusnya dana itu alokasikan untuk misalnya pembangunan desanya, untuk misalnya meningkatkan UKM masyarakatnya, kemudian misalnya untuk pembangunan jalan, infrastruktur yang ada. Tapi hari ini marak ya dikorupsi oleh oknum-oknum kepala desa yang tidak bertanggung jawab, walaupun tidak semua. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, benar ya, bagus kepada Lia yang sudah memaparkannya dengan baik ya. Ini contoh real yang memang hari ini marak terjadi di lingkungan desa atau masyarakat. Oke, tadi kita berbicara tentang ya pelanggaran peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat ya. Salah satu tadi seperti yang disampaikan oleh Lia bahwa contohnya adalah korupsi dana desa. Yang seharusnya kita lakukan sebagai pelajar hari ini, memulailah dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan sebuah korupsi ya. Karena korupsi dimulai itu adalah dari bangku sekolah sejak dini saat ini. Contohnya misalnya korupsi waktu, ada sekolah yang terlambat sekolah, masuk kelas, kemudian tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian lagi yang paling korupsi yang dibangun dari kecil adalah tadi contohnya seperti mencontek saat ujian nasional, saat ulangan harian. Itu salah satu bagian dari pembudayaan sikap korupsi sejak dini. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan awal ya, Bapak ingin melihat kemarin tidak lanjut yang sudah membaca ya tentang peraturan perundang-undangan. Di sini ada ya soal pretest yang wajib Anda sekalian pelajari, kerjakan ya, yang kemarin sudah Anda pelajari, kemudian kerjakan soalnya di sini ya.
ya. Kemudian Jawa itu ada 5 soal. Oke, selesai ya? Bapak ambil kembali hasil jawabannya. Nanti akan Bapak koreksi kemampuan awal. Jadi ketika besok ada tindak lanjut berikutnya, silakan untuk dipelajari di rumah. Jadi setiap awal Bapak akan memberikan pretest. Baik, selanjutnya ya, kita ke materi. Materi kita hari ini membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya. Berikut merupakan sebuah piramida, ya, piramida tata urutan peraturan perundang-undangan Tata MPR RI nomor 3/MPR/2000. Ya, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, ini tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, secara piramid berarti semakin tinggi, semakin kedudukannya semakin tinggi ya. Semakin tinggi berarti semakin puncak, berarti kedudukannya dia nomor pertama, satu. Bagian pertama di sini ada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian yang kedua Tata MPR, kemudian Undang-Undang Pemerintah, Peraturan Presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi Perda kabupaten kota ini adalah berada di bawah peraturan-peraturan yang lainnya, ya. Jadi yang tadi ditanyakan oleh dikatakan oleh kita benar ya, bahwa peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berada di atas. Begitupun peraturan kabupaten atau kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi. Kemudian peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah. Ini semuanya saling berkaitan ya. Jadi seandainya misalnya ketika presiden mau membuat suatu peraturan ya, undang-undang misalnya, kemudian maka tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau bertentangan seperti apa, Pak? Ya, maka itu melanggar konstitusi. Ya, contoh lain misalnya ketika misalnya pasal 29 ya tentang beragama ya, kebebasan beragama. Berarti ketika misalnya pemerintah di bawahnya membuat tentang aturan tentang agama, maka tidak boleh bertentangan berada di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ketika bertentangan seperti apa, Pak? Oh, berarti itu melanggar konstitusi ya. Jadi penjabaran-penjabaran dalam pasal Undang-Undang Dasar itu bisa dijabarkan dalam peraturan undang-undangan di bawahnya. Paham anak-anak sekalian? Baik anak-anak sekalian ya, tadi materi kita hari ini tentang peraturan perundang-undangan ya, tadi sudah Bapak paparkan ya tentang tata urutan peraturan undang-undangan yang benar ya. Artinya apapun bentuknya peraturan itu, yang penting kita sebagai warga negara yang baik ya, kita wajib untuk mengikuti aturan dimanapun berada, tadi seperti dalam sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berikut ini Bapak sajikan sebuah video ya. Ini video adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan ya, terutama tadi korupsi ya. Korupsi yang terjadi di sini di lingkungan desa ya. Tidak perlu Bapak sebutkan desanya di mana, tapi ini sebagai pembelajaran kita bahwa kita benar-benar harus menghindari korupsi. Dan contoh sebagai pelajar seperti apa? Ya, kita mengawasi sebagai masyarakat yang baik, kita mengawasi terhadap pelaksanaan ya dana desa yang ada di wilayah kita. Ini sebagai gambaran. Ketika nanti kalian sudah besar, ya maka seandainya ada yang menjadi kepala desa, lurah, ya camat, atau misalnya bupati atau presiden, maka
seyogianya kita harus menjadi ya kepala pemimpin yang bijak, pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin yang memang selalu mengikuti aturan. Silakan ada sekarang untuk menyaksikan video pembelajaran berikut ini sebagai bahan refleksi, sebagai bahan renungan, sebagai bahan untuk pembelajaran untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Silakan untuk diamati. Ya, mengapa Bapak mengambil video pembelajaran ini? Ini sebagai bentuk bahwa ketika nanti Anda sekarang sebagai generasi penerus bangsa tidak melakukan tindakan seperti ini, ya. Ini tindakan yang memalukan, yang memang merugikan banyak orang. Ya. Pembiasaan dari kecil adalah untuk tidak korupsi di lingkungan sekolah tadi, ikuti aturan yang ada. Ya, kemudian pertama ketika di kantin ya, kita makan karena gorengan nanti bisa membawa ke hal yang berdampak korupsi. Ya, makan gorengan aja nanti kita sudah besar jadi makan orang. Contohnya misalnya di kantin, siapa yang sering misalnya makan gorengannya 5 tapi ngakunya 3? Siapa? Ada? Nah, ini tidak boleh. Itu sama aja pembiasaan korupsi. Lagi misalnya bangun jam 5 pagi, ya, masih jam 5 masuk sekolah jam 7.30 masih bisa tidur, ya. Kemudian lagi bangunnya sudah jam 8. Itu salah satu tindakan pembiasaan korupsi dengan keluarga. Paham ya? Oke. Akhirnya masuk jadi korupsi. Tadi Anda sekarang sudah menyaksikan video pembelajaran tadi tentang ya korupsi dana desa. Itu bagian dari pelanggaran ya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi Bapak akan membentuk sebuah kelompok ya, membentuk sebuah kelompok yang berisi 4-5 orang ya. Di sini Bapak akan acak ya berdasarkan tingkat pengetahuannya, berdasarkan gendernya ya Bapak acak supaya Anda sekalian bisa bekerja sama dengan baik, bisa belajar dengan baik ya. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti dibagi 4 ya. Untuk Ardi, Bayu, kemudian Nita dan Sakti. Silakan untuk membentuk kelompoknya. Kemudian untuk Depa, kemudian untuk Nur Hasan dan Puji Dewi. Kemudian untuk kelompok 3 ada Randy, Rika Rahayu dan Saira. Silakan. Untuk kelompok 4 seperti kemarin. Di sini 4, kemudian 4, ini 4, di sini 4. Kelompok terakhir Rika, Sinta, Lia, dan Eca. Untuk kelompok. Oke, Anda sekarang sudah membentuk sebuah kelompok ya, terdiri dari 4 siswa ya. Kemudian, nah ini
Biar ada laki-lakinya. Sinta, silakan pindah sini. Ya. Silakan. Pindah sana. Yuk. Udah, biar ada laki-lakinya. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada KPD, ya. Ada lembar kerja, ya. Ada lembar kerja. Silakan Anda sekalian nanti, ya, di dalam lembar kerja ini, ya, ada tata caranya untuk mengerjakan, ada kompetensi yang Anda kalian capai, dan ada penilaian yang Anda harus baca, ya. Itu ada penilaiannya. Yang Bapak nilai di sini, ya, sesuai dengan kalian dibaca nanti di sini ada penilaiannya. Yang Bapak nilai tadi seperti biasa dari awal, ya, untuk nilai sikap, ya, keceriaan Anda sekalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau mukanya murah dan sebagainya, berarti nilainya tidak baik. Kalau ceria, gembira dan sebagainya, berarti nilainya baik. Itu sebagai wujud syukur kita. Kemudian untuk nilai sikap sosial, ya, Bapak nilai tentang tekun, keuletan dalam bekerja sama, ya, dalam berkelompok, ya. Di sini akan Bapak nilai. Bapak bagikan. Oke, silakan untuk dibuka, ya, dipelajari. Silakan Anda membaca modul, ya, modul bahan ajar yang sudah Bapak bagikan kemarin, ya, tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian silakan Anda sekalian menuliskan resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait tentang tadi video pembelajaran yang sudah Bapak tayangkan. Silakan Anda sekalian mengajukan pertanyaan, ya. Ketika ada bertanya silakan, ya, tanyakan kepada Bapak atau kepada rekan yang sudah tahu. Kemudian untuk menambah wawasan Anda sekalian tentang materi ini, silakan membaca sumber lain via YouTube. Nih, sudah Bapak sajikan di via YouTube. Sini deh. Oke. Kemudian ini materinya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian silakan Anda sekalian mengamati peristiwa pelanggaran, ya, terhadap peraturan perundang-undangan, ya, yang sudah tadi videonya kita amati bersama, ya, sudah Bapak sajikan. Jika Anda sekalian tadi misalnya belum merasa puas melihat videonya, boleh dilihat lagi, ya. Androidnya silakan dibuka. Silakan untuk masuk ke link YouTube ini, ya. Nanti Bapak bagikan, ya. Kemudian amati kembali. Kemudian silakan Anda sekalian untuk mendiskusikannya bersama rekan-rekan kelompoknya. Kemudian untuk mengerjakan, ya, di situ ada 5 pertanyaan, ya. Nanti setelah mengerjakan, tulis di lembar kerjanya. Baik, Anda sekalian, setiap kelompok 1, 2, 3, 4 sudah menyelesaikan, ya. Kira-kira siapa yang mau berani tampil duluan? Siapa? Oke, yang kelihatannya gembira sekali sepertinya kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk tampil. Yang lain silakan untuk menyimak, nanti bertanya kepada kelompok yang lain. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Dita, teman saya Kasih, Ardi, dan Bayu. Peristiwa tersebut menurut kelompok kami sangat melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
karena peristiwa tersebut sangat merugikan bangsa dan negara dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Maka sepantasnya oknum yang melakukan korupsi selayaknya mendapatkan hukuman yang setimpal karena seharusnya dana tersebut dapat dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat di desa tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Adapun menurut kelompok kami, sikap yang akan kami lakukan ketika melihat peristiwa tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggal kami, maka kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Alasannya karena peristiwa tersebut sangat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan bangsa dan negara. Silakan yang ingin bertanya. Silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Febrianti. Saya ingin bertanya, uraian menurut pendapat Anda solusi pencemaran masalah dari peristiwa tersebut agar tidak terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda. Oke, uraikan ya menurut Anda solusi para pemecahan masalah yang sudah Anda kalian terdiskusikan. Silakan. Adapun solusi pemecahan agar peristiwa korupsi tidak terjadi di lingkungan masyarakat kami adalah pemerintah seharusnya menyalurkan dana itu dari pemerintah pusat langsung ke desa secara langsung, dikarenakan dana desa yang tersalurkan lewat pemerintah kabupaten atau kota rawan dijadikan lahan korupsi. Selain itu, dana itu rawan disalahgunakan oleh pihak kabupaten untuk penggunaan infrastruktur yang tidak tepat sasaran dan tidak menanggulangi pembangunan desa itu sendiri. Opsi lainnya adalah memperketat pengawasan uang desa melalui ketertiban Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi serta LSM, dan melakukan penggunaan yang terperinci untuk meminimalisirkan penggunaan dana desa yang tidak tepat. Dan yang paling pasti, pemerintah menindak para koruptor dana desa dengan tegas dan dengan pemberian hukum yang setimpal. Baik, tadi dari kelompok 1 pada dasarnya pemerintah harus tegas ya dalam menindak tindak korupsi. Ada pengawasan dari masyarakat juga terlibat, kayak kita masyarakat ya. Kemudian lagi ada LSM yang terlibat dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ya, ada yang bertanya kembali? Siapa? Kelompok 4 ya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Lia Puspita, ingin bertanya. Ya, Puspita, silakan Lia. Uraikan menurut pendapat Anda usaha-usaha apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah agar peristiwa tersebut tidak terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda. Baik, saya akan menjawab. Adapun usaha mencegah korupsi yang dapat kami lakukan sebagai pelajaran adalah: 1. Membiasakan perilaku jujur dan tidak mencontek saat ujian. 2. Membiasakan perilaku disiplin, tidak terlambat masuk kelas. 3. Tidak membolos saat pelajaran di sekolah. 4. Tidak membohongi guru, orang tua, rekan sejawat. 5. Membiasakan sikap hormat terhadap guru dan orang tua. Baik, benar ya, salah satu pembiasaan dari anti korupsi sejak dini di lingkungan sekolah. Tidak menyuap gurunya yang dapat nilai bagus ya. Kemudian lagi pembiasaan disiplin di lingkungan sekolah. Kemudian lagi pokoknya kita anti banget terhadap korupsi ya. Jadi sudah benar. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya ya. Silakan untuk lain beri tepuk tangan. myquizy.com. Silakan untuk masuk ke link ini. Nanti ketika diminta kode ya, kodenya ada 733658. Nanti ketika Anda sekarang sudah masuk semua, baru Bapak mulai.
Tadi kita sudah mengevaluasi, kita sudah melakukan pretest di awal, dan kita di akhir di sini prosesnya melalui aplikasi Quizy ya. Untuk hasilnya sudah dilihat tadi ya, hasil Quizy-nya untuk besok Bapak analisis ya, siapa yang masih belum mencapai KKM ketuntasan. Dan yang paling pasti selama kegiatan pembelajaran tadi Bapak melakukan penilaian ya. Ini penilaian keterampilannya tadi, kemudian Bapak menilai sikap ya, Bapak menilai sikap. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan ya dari hasil pembelajaran kita apa yang didapatkan yang paling bermanfaat? Siapa yang bisa? Oke, kasih, silakan kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah saya dapatkan. Setelah mempelajari materi tentang peraturan perundang-undangan, saya sebagai pelajar mendapat pembelajaran yang paling berharga, di mana saya harus menerapkan budaya anti korupsi sebagai wujud dari penghargaan terhadap peraturan perundang-undangan. Misalnya, pembiasaan sejak dini seperti tidak mencontek saat ujian, tidak membolos saat pembelajaran, dan mematuhi aturan sekolah. Oke, baik. Terima kasih kepada Kasih yang sudah menyimpulkan ya. Benar ya? Yang paling sederhana tadi, di lingkungan sekolah tidak mencontek. Besarnya tidak menjadi seorang oknum koruptor yang ulung ya. Jadi dari sejak ini silakan Anda sekalian untuk sekarang belajar ya. Jadi seperti yang Kasih paparkan, tidak mencontek saat ujian, ini banyak sekali nih yang sering mencontek saat ujian ya. Tolong dikurangi, bahkan kita percaya dengan diri kita walaupun hasil kita kecil nilainya, yang penting kita tetap usaha sendiri ya. Itu saja, tetap semangat. Sekali lagi, tetaplah jadi warga negara yang baik, tetaplah jadi pelajar yang disiplin ya. Penilaian, tetaplah jadi pelajar yang selalu gembira ya, seperti yang kita tanamkan hari ini, karakter yang kita tanamkan hari ini, gembira, ulet, tekun, disiplin, dan anti korupsi. Siap untuk menolak korupsi? Siap. Baik ya, tadi Anda sekalian sudah aktif ya, sudah menunjukkan wajah-wajah yang ceria dan tekun dalam pembelajaran ya, kemudian aktif dalam kegiatan pemecahan masalah dan diskusi. Di sini Bapak akan berikan reward, mungkin sederhana ya, tapi jangan melihat dari harganya ya, tapi yang dilihat adalah dari saya hari ini sudah memiliki semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Untuk yang ini semua dapat ya, yang aktif akan dapat uang. Jangan lihat dari harganya, tapi dari keaktifan Anda sekalian sudah menebarkan senyum yang positif kepada Pak Rohimin. Itu adalah salah satu kebahagiaan bagi Bapak seorang guru. Ya. Ya, kepada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doa. Semua siap. Marilah kawan-kawan, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Selamat yang sudah memimpin doa. Ya, selanjutnya untuk tindak lanjut di rumah, untuk pembelajaran di rumah, silakan untuk membuat catatan agenda kecil ya tentang pembiasaan kita taat aturan ya di rumah khususnya ya. Nanti buat agenda kecil ya, kolomnya di sini ada hari, ada tanggalnya, dan ada perbuatan apa yang telah Anda lakukan di rumah. Ya, itu saja dari Bapak ya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Habibur.